Shalom Sisi dimanapun berada. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, karena kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini. Di saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau mengangkat puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Come on. Sebab hanya Dia yang layak disembah, amin. Katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Tanggalkan bebanmu. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia Gerakkan sanggup. kakimu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bersukacitalah,
Tuhan berjaga dan memerintah untuk sekarang. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaga dan memerintah untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita karena kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sama-sama kita katakan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mengucap syukur buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik.
sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami apa yang Kau ingin kami kerjakan lakukan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada saat ini kita akan melanjutkan ke dalam seri khotbah ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit. Kita akan bersama-sama belajar di ayat Matius 5 ayat 7 ya. Di Matius 5 ayat 7 yang menjadi tema khotbah kita adalah orang yang murah hati. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 7, firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, jadi ketika kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, sepintas kita merasa bahwa ayat ini memiliki arti, siapa yang murah hati untuk memberi berkat kepada orang lain, maka dirinya juga akan mendapatkan berkat. Begitu ya. Bahkan berkat yang melimpah. Namun sayangnya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai murah hati dalam arti memberi berkat secara materi. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 2 Korintus 9 ayat 6 katakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 ini memang berbicara mengenai menabur secara materi. Dan bukan ayat yang berisi nasihat untuk para petani. Kenapa? Karena petani dimanapun di seluruh dunia sudah memahami, sudah mengerti yang namanya menabur sedikit pasti akan menuai sedikit juga. Nah, pada kesempatan ini, ya hari ini saya tidak sedang berbicara mengenai ayat ya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 ini, melainkan ucapan berbahagia di Matius 5 ayat 7 mengenai orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, walaupun di bagian Alkitab berbicara mengenai menabur berkat dan menuai berkat yang melimpah, namun sekali lagi saya mau katakan bahwa ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai berkat materi. Oleh karena itulah saya akan memberikan penjelasan mengenai ayat ini kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dalam Matius 5 ayat 7 dengan kata murah hati. Sementara arti murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suka atau mudah memberi dan tidak pelit. Ini arti dari murah hati yang sering kita pahami. Namun ternyata di dalam KBBI arti dari murah hati tidak senantiasa memiliki arti mudah memberi. Ada juga yang artinya penyayang dan pengasih. Ya, suka menolong dan baik hati. Nah, lalu arti seperti apakah yang sebenarnya dimaksud oleh Matius 5 ayat 7 ini? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika kita membaca Alkitab, konsep pemahaman kita juga dipengaruhi dengan pemahaman akan kata-kata yang kita miliki. Memang tidak salah ya memiliki pemahaman bahwa arti dari murah hati adalah suka memberi. Kenapa? Karena menurut KBBI ini juga merupakan arti dari kata murah hati. Bahkan di ayat lain seperti di Matius 20 ayat 15 ya. Matius 20 ayat 15 dikatakan demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, di sini di dalam Matius 20 ayat 15, arti dari murah hati adalah suka memberi. Jadi pengertian murah hati bisa bila diartikan suka memberi atau tidak pelit sama sekali tidak salah. Namun karena salah satu artinya
memang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita harus melihat secara benar mengenai arti murah hati di dalam Matius 5 ayat 7 ini. Di dalam bahasa Yunani, kata murah hati adalah dari kata eleemon, ya, elemon, yang berarti compassionate, ya, compassionate atau merciful, ya, compassionate atau merciful. Kita bisa mengartikannya sebagai penuh kasih sayang atau belas kasihan atau penyayang. Sementara Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Ibrani, kata murah hati ini dituliskan sebagai keset. Ya, keset. Ini memiliki arti pertama, menaruh simpati kepada orang. Kata keset juga artinya ikut merasakan kesedihan atau penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kata keset juga artinya mampu menempatkan diri di dalam pribadi orang lain sehingga kita dapat melihat, ya, segala sesuatu dengan kacamata orang lain. Kata keset juga artinya memikirkan sesuatu dengan pikiran orang lain dan merasakan perasaan orang tersebut. Jadi, di sini kita melihat bahwa ada makna yang sangat dalam mengenai arti keset dalam bahasa Ibrani atau elemon dalam bahasa Yunani dan murah hati dalam bahasa Indonesia. Pengertian murah hati di sini sebenarnya melibatkan perasaan emosional dan belas kasihan yang sangat dalam. Pengertian ini menyatakan rasa simpati yang mendalam. Bukan hanya sekedar ucapan yang sekedar disampaikan ketika seseorang mengalami duka cita atau penderitaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, menariknya arti kata simpati sebenarnya berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu sun dan pato. Ya, arti dari sun adalah bersama-sama dan pato berarti to experience a sensation atau impression painful. Ya, artinya adalah mengalami sensasi atau perasaan atau impresi penderitaan. Jadi sebenarnya ketika kita berkata bersimpati atas penderitaan orang lain, seharusnya perkataan ini bukan sekadar perkataan yang hanya keluar dari mulut kita saja, melainkan harus dari hati yang mampu memahami, mampu merasakan perasaan dan impresi penderitaan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namun kata ini sudah mengalami yang namanya degradasi atau penurunan makna. Seringkali kata simpati ini diucapkan hanya untuk sekedar menyatakan rasa duka atas kehilangan seseorang tanpa menyelami atau memahami penderitaan seseorang. Sementara kalau kita belajar di Matius 5 ayat 7 ini mengenai kata murah hati, kata ini ternyata memiliki makna yang sangat kuat, lebih dari sekedar apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, dari penjelasan yang telah saya sampaikan mengenai arti kata murah hati yang berasal dari kata Ibrani keset dan Yunani elemon, maka kita dapat mengerti dan memahami makna dari Matius 5 ayat 7 ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata yang lebih tepat menurut saya seperti ini. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang lain, karena mereka akan beroleh belas kasihan dari Tuhan, dari Allah. Ya. Nah, ada beberapa terjemahan bahasa Indonesia yang menurut saya sangat tepat penerjemahannya, yaitu versi terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 7-nya. Sungguh diberkati Allah orang yang mengasihani orang lain, karena merekalah yang akan dikasihani oleh Allah. Ya. Kemudian ada satu terjemahan bahasa Indonesia versi mudah dibaca. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 7-nya berbunyi, betapa bahagianya orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan akan diberikan kepadanya. Ada satu lagi, dari versi Alkitab yang terbuka. Matius 5 ayat 7-nya dikatakan begini, diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada,
Kalau kita lihat tadi dari beberapa terjemahan Indonesia yang tadi saya sampaikan, maka sebenarnya kita dapatkan pengertian yang jelas bahwa ayat ini bukan berbicara kemurahan hati dalam hal menabur secara materi, ya, namun berbicara mengenai belas kasihan, berbicara mengenai ikut merasakan penderitaan orang lain, dan bukan hanya sekedar melihat dari luar penderitaan orang lain itu, namun benar-benar turut merasakan kesedihan itu. Kesedihan seseorang atau penderitaan yang dialami, ya, atau kesakitan yang dialami oleh orang lain. Sampai di titik inilah, bila kita mampu memiliki rasa simpati yang begitu dalam, maka kita disebutkan di dalam Matius 5 ayat 7 bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Amin. Namun yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana seseorang bisa berbahagia sementara dia juga menderita karena penderitaan orang lain? Tentu saja yang dimaksudkan bukanlah berbahagia di atas penderitaan orang lain, namun kita bersyukur memiliki rasa belas kasihan kepada orang lain, sama seperti Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita coba lihat di dalam Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41 katakan begini, tergeraklah hatinya, hati Tuhan Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah dia dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi sebenarnya hal ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita memiliki hati seperti hatinya, maka kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus sendiri. Ada ayat yang sangat menarik yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa kalau kita melihat ya di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Wow. Arti dari ayat ini adalah bahwa kita memiliki imam besar, ya, yaitu Tuhan Yesus, yang dapat turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Dalam bahasa Yunani kata turut merasakan adalah sympatheo. Ya, sympatheo, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata simpati. Tuhan Yesus adalah imam besar yang turut merasakan, ikut merasakan, bahkan benar-benar mengalami apa yang kita rasakan. Amin. Coba kita lihat di dalam kisah 9 ayat 4 sampai 5. Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan demikian. Ia, yaitu Saulus ya, rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa Saulus menganiaya Tuhan Yesus. Sementara fakta dan kenyataannya tidak ada bukti sama sekali bahwa Saulus pernah menganiaya Tuhan Yesus. Tapi Saulus menganiaya murid-murid Yesus. Namun Tuhan Yesus berkata kepada Saulus di dalam kisah 9 ayat 4 sampai 5 ini, ya, bahwa Saulus menganiaya Tuhan Yesus. Dari ayat ini, ya, kita bisa melihat bahwa belas kasihan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus miliki adalah belas kasihan atau simpati hingga turut merasakan apa yang dirasakan oleh kita, orang-orang percaya. Katakan amin. Inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus inginkan terhadap diri kita.
Agar apa? Agar kita memiliki belas kasihan atau simpati seperti yang Tuhan Yesus miliki. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar kata simpati dan empati. Untuk penggunaan kata simpati dalam masyarakat kita saat ini, seringkali kita merasa bahwa simpati ini hanya ucapan bela sungkawa sekedarnya saja ketika ada kematian atau kedukaan. Dan kita juga merasa bahwa kata empati itu jauh lebih kuat daripada kata simpati dalam pengertian kita selama ini. Kalau kita lihat asal kata empati itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empatheia. Empatheia yang terdiri dari dua kata, en yang berarti dalam, dan pathos yang berarti emosi. Oleh karena itu secara harafiah berarti merasakan penderitaan orang lain dalam diri kita sendiri. Sementara kata simpati seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kata ini terdiri dari dua kata, yaitu sun dan pathos. Arti dari sun adalah bersama-sama dan pathos berarti mengalami penderitaan. Maka arti dari simpati adalah mengalami penderitaan bersama-sama. Jadi karena di dalam bahasa Yunani sebenarnya kata ini memiliki arti yang sama saja. Tidak seharusnya kita bedakan makna arti kata ini dalam penggunaannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Dari penjelasan khotbah saya tadi, saya coba simpulkan beberapa poin untuk kita. Yang pertama, khotbah di bukit mengenai ucapan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bukanlah berbicara mengenai murah hati dalam arti memberi secara materi atau menabur secara materi. Yang kedua, arti dari murah hati yang dimaksudkan adalah belas kasihan yang sangat kuat sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita ikut menderita seperti orang lain yang mengalami penderitaan. Yang ketiga, dalam bahasa kita sehari-hari, kita bisa memahami dengan kata simpati dan empati. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti yang sama. Simpati berarti mengalami penderitaan bersama-sama, sementara empati berarti merasakan di dalam diri kita penderitaan orang lain. Jadi, rasa simpati atau empati atau belas kasihan yang kuat inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita miliki. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus sebagai imam besar juga turut merasakan semua kelemahan dan penderitaan kita. Sebagai penutup, marilah kita buka hati dan mata kita terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Agar kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Ada banyak orang yang dapat kita bantu. Dan semoga hati kita tergerak oleh belas kasihan. Sama seperti hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memahami bahwa apa yang Kau maksudkan di dalam Matius 5 ayat 7 ini. Bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Bukan berbicara mengenai murah hati dalam arti memberi secara materi atau menabur secara materi. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kata atau arti dari murah hati ini. Bahwa kami memiliki belas kasihan yang sangat kuat. Sehingga kami boleh merasakan apa yang orang lain rasakan dalam penderitaannya. Kami boleh ikut menderita seperti yang orang lain alami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau belajar kepada Engkau, Imam besar yang agung. Tuhan Yesus, Engkau imam besar kami yang turut merasakan setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau memiliki belas kasihan, digerakkan oleh belas kasihan. Demikian juga kami Tuhan, kami mau bergerak dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami akan aplikasikan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Selamat berhari Minggu jemaat Om Sisi, Tuhan Yesus memberkati.